Shalom, damai di hati, Bapak Ibu dimanapun saudara berada. Malam ini saya masih tetap bersama-sama dengan saudara. Dan ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah sediakan dalam firman-Nya bagi kita. Ketika saudara dan saya mau menerima firman itu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, malam ini adalah malam yang luar biasa buat kita semua. Karena tanpa Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya, kita tidak akan bisa berbuat sesuatu yang lebih dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, malam ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya bawakan di dalam kitab Perjanjian Baru, Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat yang kedua, dia berkata begini: "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Bapak Ibu, kehidupan kita di sekarang ini, kita berada dengan dunia, tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita jangan hidup serupa dengan dunia. Dan Bapak Ibu, mengapa sampai firman Tuhan melarang keserupaan manusia tidak boleh sama persis dengan dunia sekalipun dia ada di dunia? Sebab firman Tuhanlah yang lebih tahu tentang hari hidup ke depan saudara dan saya. Saudara dan saya punya kesibukan dengan dunia, dan saya mau katakan bahwa saudara jangan melebihkan dunia lebih daripada Tuhan. Itulah sebabnya firman pada malam ini dia berkata, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Bapak Ibu, dunia memang memberikan sebuah jalan yang tidak pasti. Tetapi kita ada di sana, sering kita berjumpa dengan situasi yang tidak kita senangi, bahkan itu pun bisa juga kita hadapi dalam kehidupan kita setiap waktu. Tetapi malam ini firman Tuhan mengajak kita semua supaya jangan kita hidup serupa dengan dunia ini. Tetapi ada pesan Tuhan lewat firman, ketika saudara dan saya ada dalam keserupaan dengan dunia ini, maka saya mau katakan kita tidak akan dikenal oleh Tuhan. Itulah sebabnya mari saudara boleh ada di dunia ini, tetapi saudara harus bisa berubah. Berarti kehidupanmu yang lalu, mungkin engkau sering hidup jauh dari Tuhan. Mari saya mau katakan engkau kembali dekatkan diri dengan Tuhan, supaya Tuhan mau menolong engkau, Tuhan mau menjagai kehidupanmu, dan engkau akan mengalami mujizat dan pertolongan daripada Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, para pendengar semua di mana saja saudara berada, malam ini mari saudara dan saya mau menjadi anak-anak yang hidup di dalam takut akan Tuhan, sehingga supaya Tuhan membuat kehidupan kita bersama-sama dengan Dia. Dan sekalipun saudara dan saya ada di dunia ini, tetapi bukan dunia yang mengatur kita, Tuhanlah yang dapat mengatur kita. Itulah sebabnya memang kebutuhan sekarang ini dibuat dalam perbandingan dengan dunia dan lain sebagainya, sehingga kita sering mengkhawatirkan bahwa kalau saya tidak seperti ini, berarti kehidupan saya ke depan nanti akan seperti apa. Tetapi malam ini firman Tuhan mengajak kepada kita semua, jangan kita hidup serupa dengan dunia ini. Saya baca ayat firman kelanjutannya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari Bapak Ibu, kita harus mau hidup dengan Tuhan supaya kita bisa membedakan apa yang baik, saudara. Hanya orang yang hidup dengan Tuhan itu yang tahu yang mana yang baik dan yang mana yang tidak baik, saudara. Saudara, kalau hidup ketergantungan kita kepada dunia, maka kita tidak akan mengenal mana yang baik dan mana yang jahat. Tetapi kalau saudara dan saya hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kebenarannya, saya mau katakan malam ini, saudara akan dijamin dalam kebenaran Tuhan. Saudara akan dibawa dalam keselamatan, karena Tuhan yang kita sembah, Dia memiliki segala-galanya. Dia Tuhan di atas segala-galanya yang dapat menolong dan memberikan kekuatan kepada kita. Malam ini, mari saudara dan saya kembali ke dalam renungan firman Tuhan ini, dan mari kita hidup berkenan kepada Allah. Bapak Ibu, ketika saudara dan hidup kita ini berkenan kepada Allah, saya mau katakan, kalau engkau ada dalam kesakitan, Tuhan akan angkat sakitmu, karena engkau hidup dalam berkenan kepada Allah. Kalau engkau hidup
berkenan kepada Allah. Apa yang menjadi masalahmu, Tuhan akan selesaikan karena kita hidup berkenan kepada Allah. Orang yang hidup berkenan kepada Allah, itulah yang akan ditolong Tuhan. Itulah sebabnya malam ini jangan hidup serupa dengan dunia ini. Hidup berkenan dengan Allah, hidup berkenan dengan Tuhan. Sebab Dia yang menciptakan saudara dan saya. Dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan yang tahu akan isi dunia ini, sehingga Tuhan tidak mau saudara dan saya hidup serupa dengan dunia. Tetapi mari kita kembali hidup berkenan kepada Allah. Ketika kita hidup berkenan kepada Allah, apa saja yang kita mau malam ini, ada terobosan dari Tuhan. Malam ini ada pekerjaan dari Tuhan yang dahsyat dan luar biasa untuk memberkati saudara dan saya. Itulah sebabnya saudara dan saya harus hidup tetap berkenan kepada Allah. Sebab di dalam Allah, itulah yang menjadi jalan yang terbaik bagi saudara dan saya. Malam ini, mari, kalau engkau tidak hidup berkenan kepada Allah, engkau masih punya waktu, engkau masih punya kesempatan. Cari tempat di mana engkau beribadah, cari tempat di mana engkau punya pendeta hamba Tuhan yang selama ini engkau dekat dengan dia. Datangi dia dan bersama-sama dengan dia. Angkat tanganmu, minta pengampunan kepada Tuhan, dan biarkanlah roh Tuhan bekerja sehingga hatimu, kehidupanmu berkenan kepada Allah. Ketika hidupmu berkenan kepada Allah, saya jamin Tuhan pasti tolong saudara dan saya. Apapun kesulitan-kesulitan yang sedang kita alami, apapun yang masalah yang sedang kita alami, Tuhan, kalau sudah hidup di dalam kita hidup di dalam Tuhan, kita berkenan kepada Tuhan, maka apa yang kita minta, pasti Tuhan jawab. Karena Dia pemberi berkat yang tidak dapat membatasi. Itu terjadi dalam kehidupan orang-orang yang hidup berkenan kepada Dia. Malam ini firman Tuhan dengan jelas memberikan kekuatan kepada kita. Mari saudara dan saya, kita tetap mau hidup berkenan kepada Allah. Saya besar percaya kalau malam ini ada perubahan terjadi dalam hidupmu untuk mau hidup berkenan kepada Allah. Saat engkau tutup mata, tinggalkan dunia ini, engkau buka mata, keselamatan tersedia bagi engkau. Malam ini, apapun yang menjadi persoalanmu, masalahmu, malam ini engkau belajar untuk kembali hidup berkenan kepada Allah. Ketika engkau angkat hati berdoa, karena engkau hidup berkenan kepada Allah, doamu akan dijawab oleh Tuhan. Karena Tuhan segala-galanya yang dapat menjawab segala persoalan saudara dan saya pada malam ini. Kita tunduk kepala, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk malam ini. Lewat kebenaran firman Tuhan di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Terima kasih Bapa, kami mau hidup berkenan kepada Engkau, sehingga apapun yang kami doakan malam ini Tuhan, kami mendapatkan jawaban dari Tuhan. Bapa yang dalam keadaan sakit, terbaring di tempat tidur, tidak berdaya, tidak mampu malam ini, Tuhan, hamba berdoa, biarlah kehidupan kesakitan mereka terus Tuhan bawa. Roh Kudus tolong jamah dan memberkati sehingga mereka berkenan kepada Allah. Ketika kesakitan yang berkenan kepada Allah, maka Tuhan akan tolong dan memberikan kesembuhan bagi saudara dan saya yang dalam keadaan sakit. Kalau engkau ada dalam masalah, mari engkau hidup berkenan kepada Allah, sehingga masalahmu akan pergi daripada engkau dan engkau hidup berkenan kepada Allah. Terima kasih Bapa untuk malam ini. Kami mau belajar untuk hidup berkenan kepada Tuhan, sehingga kami mengalami mujizat Tuhan, kami mengalami kemenangan daripada Tuhan. Sebab sudah saat dan waktunya Tuhan dapat menolong kami lewat apa yang kami buat. Karena kami besar percaya ketika kami hidup berkenan kepada Tuhan, kami pasti ditolong Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni segala salah dan dosa pelanggaran yang kami buat melawan akan kehendak-Mu. Biarlah segala sesuatu yang hendak kami buat di dalam kehidupan ini, nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Inilah yang menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Glory, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Amin.